Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengerjaan soal UTS pengantar metode statistik. Yang pertama, soalnya adalah seperti ini ya. Survei dilakukan terhadap 1000 orang dan diketahui bahwa 80% orang menyukai olahraga lari dan 60% menyukai bersepeda dan seluruhnya menyukai paling sedikit satu aktivitas tersebut. Berapa peluang seseorang dalam survei ini yang diambil secara acak menyukai bersepeda namun tidak menyukai lari? Kita misalkan dulu L. L itu ya menunjukkan orang yang menyukai olahraga lari. Kemudian B menunjukkan orang yang menyukai bersepeda. Kemudian kita buat tabel seperti ini ya. L, RC. L artinya yang menyukai olahraga lari, LC yang tidak menyukai olahraga lari. Kemudian B yang menyukai bersepeda, BC, B komplement maksudnya, yang tidak menyukai bersepeda. Totalnya untuk L sendiri adalah 800. 800 ini didapatkan dari 80% dikalikan 1000. Kemudian untuk total surveinya ada 1000, ini 1000. Kemudian untuk yang menyukai bersepeda itu ada 600. Kemudian dari sini kita tahu bahwa yang total yang tidak menyukai lari itu ada 200. Kemudian yang tidak menyukai bersepeda itu ada 400. Didapatkan dari angka yang menggenapi 600 menjadi 1000 yaitu 400. Kemudian yang dicari adalah berapa peluang seseorang dalam survei ini yang diambil secara acak menyukai bersepeda namun tidak menyukai lari. Jadi posisinya adalah di kotak pada tabel ya, di kotak pada tabel yang menunjukkan ya suka pada olahraga bersepeda namun tidak menyukai lari. Nah, untuk mendapatkan angka 200 ini ya, kita coba dengan membuat diagram Venn. Diagram Venn ini ya menunjukkan ilustrasi dari soal. Dalam diagram Venn ini kita akan mencari nilai X. Nilai X ini dalam tabel ini ya, dalam tabel yang kita buat ini menunjukkan orang yang menyukai bersepeda sekaligus menyukai olahraga lari yang kita dapatkan 400. Nah, 400 ini dari mana? Nah, ini yang kita buat ya dari diagram Venn ini. NL sudah kita dapatkan 800, NB kita dapatkan 600. Nah, 1000 itu jumlah orang yang disurvei itu sama dengan 800 dikurangi X. 800 kurangi X. Jadi untuk wilayahnya adalah ini. Ini wilayah 800 minus X. Karena kalau 800 saja wilayahnya yang lingkaran yang warna kuning ya. Kalau 600 lingkaran yang hijau. Sedangkan kalau 800 minus X lingkaran yang kuning ya, tapi kita tidak memasukkan yang X. Kemudian 800 minus X ditambah X. Kemudian ditambah 600 minus X. 600 minus X itu
lingkaran hijau, tapi kita nggak mau masukkan yang X. Sama dengan 800 ini ditambah 600, 1400. Kemudian minus X ditambah X, habis tinggal minus X yang ini. Kita tulis seperti ini, sehingga kita dapatkan X sama dengan 400. Nah, X itu menunjukkan ya banyaknya orang yang menyukai olahraga lari sekaligus bersepeda. Setelah kita tahu bahwa nilainya 400 ya, kita lengkapi isian tabel yang lain, yaitu yang suka lari namun tidak suka bersepeda. Itu ada 400 karena menggendapi menjadi 800. Kemudian yang tidak suka lari namun suka bersepeda ada 200. Untuk melengkapinya 0 karena ini totalnya ada 200. 200 tambah berapa sama dengan 200, yaitu 0. Nah, kita fokus ke yang ini ya. Seorang dalam survei ini yang diambil secara acak menyukai bersepeda namun tidak menyukai lari. Sehingga peluangnya adalah peluang B iris L komplement sama dengan 200 dibagi 1000 sama dengan 0,2. Itu adalah jawaban dari nomor 1. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Indonesia mencatat bahwa pada paruh pertama 2021 telah terjadi 1441 bencana dengan jenis bencana sebagai berikut. Ada puting beliung, gelombang pasang, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, gempa bumi, dan banjir. Nah, masing-masing ini ada persentase kejadian dari seluruh kejadiannya. Dengan mengacu pada data tersebut, dari 10 bencana yang mungkin terjadi di Indonesia pada bulan Juli 2021, hitunglah A, peluang minimal 3 bencana tersebut adalah banjir. Kemudian B, peluang tidak terjadi tanah longsor di Indonesia. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita harus paham bahwa soal ini dikerjakan dengan rumus peluang distribusi binomial. Karena di sini ada n-nya ini ya. 10 bencana ya, n-nya adalah 10. Nah, yang untuk A ini peluang minimal 3 bencana tersebut adalah banjir. Jadi peluang X lebih dari sama dengan 3 kan, minimal 3 ya. X-nya adalah kejadian bencana yang terjadi adalah banjir. Peluang suksesnya yaitu peluang terjadinya banjir ya adalah P sama dengan 42% atau 0,42. Ingat rumus peluang distribusi binomial, Px sama dengan X sama dengan B sama dengan ini ya, binomial X and P sama dengan NCX, ini kombinasi N dan X ya. Peluang sukses ini pangkatkan X kalikan peluang gagal atau 1 minus P ini pangkat N minus X. P atau peluang X lebih besar sama dengan 3 atau peluang X sedikitnya 3 itu sama dengan 1 minus peluang X tidak sampai 3 atau peluang X kurang dari 3. Nah, kita fokus ke ini, peluang X kurang dari 3. Peluang X kurang dari 3 ini sama dengan peluang maksimal itu 2. Nah, peluang maksimal 2 ini atau peluang X kurang dari sama dengan 2 ini ya sama dengan peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2. Nah, sama dengan binomial 0, 10, 14,
1042% ditambah binomial 1 1042% ditambah bin 2 1042%. Nah, peluang X kurang dari sama dengan 2 ini kita lanjutkan ya, sehingga kita mendapatkan angka 0,1372 ya. Kemudian kita kembalikan ke tujuannya, yaitu peluang X sedikitnya 3 itu sama dengan 1 minus peluang X kurang dari 3 sama dengan 1 minus peluang X kurang dari sama dengan 2. Nah, sehingga dapatkan jawabannya yang A adalah 0,868. Nah, untuk poin B ya, peluang X sama dengan 0. Nah, perbedaannya dengan A yaitu definisi kejadian untuk X. Nah, kalau tadi untuk yang poin A, X-nya itu kejadian bencana yang terjadi adalah banjir. Sedangkan untuk poin B ini kejadian bencana yang terjadi adalah tanah longsor. Peluang suksesnya adalah 20% atau 0,2. Sedangkan kalau tadi peluang suksesnya adalah 42%. Kemudian kita masukkan aja ini rumusnya ya. Peluang X sama dengan 0, binomial 0, 10, 20%. Kombinasi 10 dan 0, 20% pangkat 0, 1 minus 20% pangkat 10. 10 kombinasi 0 ini 1, 20% pangkat 0 juga 1. Sehingga kita hanya menghitung 80% pangkat 10. Sehingga kita dapatkan hasilnya 0,1074. Dan kita lanjut ke nomor 3. Diketahui bahwa waktu pelayanan nasabah di suatu bank diasumsikan distribusi eksponensial dengan rata-rata 5 menit. Hitunglah yang A, peluang pelayanan nasabah hanya dalam waktu 3 menit. Kemudian yang B, peluang nasabah dilayani dalam waktu 7 hingga 10 menit. Nah, jadi dari yang poin A ini peluang X sama dengan 3 hanya dalam waktu 3 menit ya. Nah, untuk lambdanya, parameternya ya lambda sama dengan 5. Ingat distribusi eksponensial PDF-nya, peluang X sama dengan X sama dengan seberapa lambda E pangkat minus X per lambda. Nah, untuk soal ini peluang X sama dengan 3, maka X-nya ini diganti dengan 3 1/5 E pangkat minus 3 per 5, sehingga kita mendapatkan hasilnya yaitu 0,1098. Kemudian untuk yang poin B, peluang X antara 7 dan 10, lambdanya masih sama yaitu 5. Untuk mendapatkan peluang X antara 7 sampai 10, maka kita menghitungnya adalah integral fx dx. Integral ini batasnya dari 7 sampai 10 sama dengan integral ya dari 7 sampai 10 seperapan E pangkat min X per lambda dx. Nah, lambdanya ini diganti dengan angka 5 ya, sehingga sama dengan kita dapatkan hasilnya adalah 0,1126. Demikianlah pembahasan soal UTS pengantar metode statistik. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.